Halo semuanya, kali ini kita akan sedikit belajar tentang Kotlin. Jadi, ini adalah pertemuan pertama kita, di mana kita akan mencari tahu atau kita akan belajar bagaimana Kotlin itu bekerja. Nah, apa aja yang akan kita pelajari di minggu ini adalah seperti ini. Jadi, kita akan belajar dasar-dasar dari Kotlin ya. Kotlin itu seperti apa, terus bagaimana Kotlin itu disebutkan sebagai multiplatform, multiparadism, online compiler-nya gimana gitu ya, bagaimana kita membuat komentar, melakukan cetak teks, kita bagaimana membuat variabel dan lain sebagainya. Nah, semua itu akan kita rangkum di dalam satu pertemuan ini supaya kalian juga, nantinya pada saat kalian sudah masuk ke dalam Android Studio, kalian akan lebih mudah untuk membuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, Kotlin sendiri sudah banyak apps yang menggunakan Kotlin. Kita bisa cari di website resminya dari Kotlin ya. Kita bisa lihat apa aja sih yang sudah dibuat menggunakan Kotlin. Jadi cerminan kita itu kemana? Kita bisa lihat kalau di sini mungkin yang paling gampang gitu ya. Di sini ada Evernote, ada Dropbox gitu ya, ada WordPress, ada WeChat, ada Airbnb, ada Twitter, ada Flip, ya. Jadi semua ini dibuat dengan Kotlin. Nah, mengapa mereka menggunakan Kotlin? Nanti kita akan lihat ya, bagaimana Kotlin ini saat ini sudah menjadi bahasa pemrograman resmi untuk Android. Jadi Google sendiri sudah mengakui bahwa Kotlin ini adalah bahasa pemrograman yang resmi yang digunakan untuk Android. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, Kotlin ini baru dibuat ya atau baru dimulai proyeknya pada tahun 2010. Yang memulai adalah JetBrains, sifatnya adalah open source ya. Nah, bahasa pemrogramannya targetnya adalah ini, JVM, Android, JavaScript, dan native. Nah, kenapa kok namanya Kotlin? Kotlin itu adalah nama suatu pulau ya di bagian Rusia sana. Jadi JetBrains ini kan base-nya ada di Rusia. Nah, suatu pulau di Rusia yang letaknya itu tidak jauh dari markasnya tim JetBrains. Jadi tim JetBrains ini markasnya ada di Saint Petersburg. Jadi di dekat situ ada suatu pulau yang namanya adalah Pulau Kotlin. Kalau kita lihat di map, nah ini. Jadi ada pulau kecil ya, di sini yang ada tanda merahnya. Ini adalah Kotlin Island. Nah, nama itu yang menginspirasi JetBrains untuk memberi nama bahasa pemrograman ini adalah bahasa pemrograman Kotlin. Versi pertama berhasil diluncurkan oleh JetBrains itu di tahun 2016, jadi mereka punya cukup banyak waktu ya untuk memulai dari dia mulai sebuah project sampai dengan project ini di launching. Nah, versi terakhirnya yang akan kita pelajari juga ya, itu ada di versi 1.5.21. Dia baru dirilis tanggal 13 Juli 2021 dan akan terus berkembang karena cukup pesat ya perkembangannya. Kalau di tahun lalu mungkin kita belajarnya masih di 1.3 untuk Kotlin ini, tapi di saat ini kita sudah masuk ke 1.5.21. Jadi yang penting adalah kita tahu dasarnya. Nah, nanti tinggal kita mengikuti apa aja nih yang dikembangkan oleh Kotlin. Apakah itu mempengaruhi proyek yang kita buat atau tidak gitu ya. Biasanya kalau bahasa-bahasa dasar itu nggak akan berubah, itu akan sesuai dengan yang sudah ada, biasanya seperti itu. Nah, Kotlin sendiri itu saat ini cukup pesat ya, cukup pesat digunakan karena secara pemakaiannya pun dia juga bukan bahasa pemrograman yang benar-benar baru, tapi dia adopt misalnya dari Java, dia adopt dari bahasa pemrograman yang memang sudah stabil atau sudah banyak digunakan. Jadi kalau kita mau mempelajari Kotlin itu nggak terlalu susah. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk timeline-nya ya, di 2010, 2016, 2017, 2018. Nah, tahun yang
biasanya kita perhatikan itu adalah di tahun 2017. Jadi di satu konferensi Google I/O itu ya, Google menyatakan bahwa Kotlin ini bahasa resmi atau official language untuk Android seperti itu. Jadi sudah 4 tahun ya, kira-kira 4 tahun ya dari 2017 sampai sekarang 2021. Ya kira-kira sudah sekitar 4 tahun Kotlin ini digunakan sebagai bahasa resminya Android. Nah sebelumnya gimana? Sebelumnya di Android kita menggunakan Java. Semua pemrograman biasanya kita masih di Java gitu ya. Nah sejak tahun 2017 itu mulai ada perpaduan antara Kotlin dan Java. Nah saat ini kalau kita membuat sebuah program native, biasanya kita sudah menggunakan Kotlin. Nah, Kotlin sendiri bisa dikatakan dia adalah multi-paradigm. Multi-paradigm itu apa? Kalau kita belajar bahasa pemrograman tertentu ya, biasanya kita akan dihadapkan, kalian mau membuat sebuah program object oriented atau functional programming. Nah, multi-paradigm itu kita bisa menentukan, kita bisa memilih apakah kita mau membuat sebuah bahasa pemrograman yang object oriented OOP ya, atau kita buat bahasa pemrograman yang secara functional programming. Jadi kita buat functionnya sendiri-sendiri ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai multi-paradigm. Nah, sedangkan multi-platform, Kotlin ini juga termasuk multi-platform. Multi-platform berarti dia bisa dibuat atau bisa membuat sebuah program untuk Android dan untuk iOS. Nanti kalian bisa lihat juga di Android Studio itu ada KMM gitu ya, KMM Project. Nah, itu dia menerapkan multi-platform. Nah, bagaimana dia menerapkan multi-platform modulnya? Jadi di Kotlin itu biasanya dibedakan menjadi 3 modul. Ada yang namanya common modul, ada yang namanya platform modul, dan ada yang namanya regular modul. Common modul ini adalah modul-modul standar, modul-modul yang paling biasa, ya, yang bisa digunakan untuk semua platform. Sedangkan platform modul itu dia lebih spesifik. Jadi modul apa sih yang bisa dibuat untuk masing-masing platform seperti itu. Jadi kalau misalnya iOS itu platformnya apa nih? Platform khususnya. Sedangkan regular modul itu yang sifatnya adalah dependensi dari platform modul. Jadi tergantung dengan platform modulnya. Jadi kita harus bedakan pada saat kita mau membuat Kotlin dengan multi-platform, kita harus bedakan. Apakah dia termasuk common, apakah dia termasuk platform, atau dia termasuk reguler. Biasanya kita bedakan dua dulu gitu ya, common atau platform. Apakah pemrograman yang saya bikin ini hanya spesifik untuk Android, hanya bisa spesifik untuk Android. Kalau tidak, jadi dia modul ini bisa digunakan untuk seluruhnya, ya kita masukkan dia ke dalam common. Kalau misalnya ada satu bagian nih yang tidak bisa berjalan di iOS, jadi kita harus masukkan dia ke platform modul supaya nanti pada saat kita build iOS, kita juga harus lihat nih, kita sudah build belum untuk platform modul yang kita gunakan. Jadi, dia bedakan seperti itu. Nah, kalau kalian mau lebih jelas tentang multi-platform ya, kalian bisa lihat di kotlinlang.org. Ini adalah website resminya. Karena kita nantinya akan fokus di Android, jadi kita nggak akan bahas yang multi-platform. Karena multi-platform ini banyak gitu, jadi nggak hanya di Kotlin, kita bisa gunakan bahasa pemrograman yang lain. Nah, sedangkan Android itu kita memang fokus di Kotlin. Kalau bahasa pemrograman yang multi-platform, kita mungkin fokusnya bukan di Kotlin. Kita bisa aja seperti yang mungkin sudah pernah kalian pelajari gitu ya, ada di Flutter, ada di Ionic, nah itu bisa. Nah, Kotlin sendiri kalau kita bandingkan dari Java ya, kita bisa bandingkan dia dari compatibility-nya. Jadi di Kotlin itu sudah kompatibel dengan JDK 6. Jadi JDK 6 ke atas dia sudah kompatibel, kalian bisa langsung install aja.
Nah, lalu dari segi performance-nya, dia juga sudah lebih baik ya daripada Java. Jadi, lebih cepat seperti itu, terus lebih mudah pada saat kalian melakukan programming-nya, lebih sederhana, seperti itu. Nah, interoperability-nya pada saat penggunaan library Android, dia juga lebih cocok, jadi lebih mudah pada saat kita menggunakan library Android-nya. Lalu dari segi compilation time-nya, nah untuk compile biasanya di mobile itu kan agak lama ya, karena ada prosesnya. Pada waktu kompilasi dia harus mengcompile dengan beberapa yang lain. Nah, di sini kalau kita menggunakan Kotlin, kompilasinya sudah lebih cepat daripada kita menggunakan Java. Nah, kalau kita bandingkan head to head-nya, ya Kotlin dan Java, kita bisa lihat seperti ini. Jadi kalau di Java kita misalnya nggak bisa membuat project multiplatform gitu ya, tapi kalau di Kotlin bisa. Di Java dia nggak bisa Jetpack Compose. Kalau di Kotlin sudah bisa Jetpack Compose-nya seperti itu. Nah, pertanyaannya biasanya saya punya program yang lama under Java, apakah saya bisa menggunakan Kotlin? Bisa gitu ya. Kita sebetulnya bisa lakukan seperti ini. Kita bisa copy dari Java lalu kita paste, maka dia akan convert ke Kotlin. Tapi bisa juga misalnya bahasa ini saya gunakan Java gitu ya, terus lalu kita combine dengan Kotlin, tapi di file yang berbeda ya, itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita bandingkan lagi Java, kita buat println hello ya, kita harus lakukan seperti ini ya di bagian kiri ini. Sedangkan kalau kita di Kotlin, kita tinggal seperti ini. Jadi kita tinggal bilang aja ini adalah sebuah kelas, nama kelasnya apa ya. Lalu kita mau buat apa nih? Kita mau buat function, kita gunakan fun. Jadi fun main println hello. Nah, di sini kurung kurawalnya 1 ya, untuk penutup dari sum classes-nya. Nah, tapi dari sini kita bisa lihat bahwa Kotlin ini lebih sederhana daripada Java untuk penulisannya. Oke, nah panduan-panduan Kotlin itu sudah sangat lengkap, sudah sangat update ya. Kalian bisa buka di kotlinlang.org. Nah, di sana nanti kalian ada tutorial, ada documentation-nya ya. Kalian bisa buka di dalam slide itu, di dalam website tersebut. Oke, untuk online compiler kita akan gunakan online. Jadi Kotlin itu harusnya bisa di IDE-nya Java, jadi bisa di IntelliJ IDE itu bisa gitu ya. Tapi kita nggak perlu install lagi supaya memori kalian nggak habis juga, tapi kita akan gunakan online compiler. Nah, online compilernya itu ada di play.kotlinlang.org. Nah, ini jadi kalian nggak perlu install ya, kalian bisa langsung gunakan aja nanti di sini. Oke, semoga kalian semakin paham Kotlin itu seperti apa ya. Kalian buka lagi di video berikutnya, kita akan mencoba atau kita akan mencoba fungsi-fungsi sederhana ya, atau sintaks-sintaks sederhana yang biasa digunakan oleh Kotlin.